Assalamualaikum. Kali ini kita ketemu dengan kawan lama saya, Fajar. Apa kabar, Jar? Lama kita nggak jumpa. Jadi, apa cerita ini? Ceritanya ya gitu-gitu aja lah, Bang. Semalam udah ketemu Darko kan? Iya. Udah ketemu Darko, nyeritain aku kan? Iya, kami gibahin kau semalam. Terus jumpa ini, baru jumpa kan? Ini baru jumpa. Kemarin kan aku bahas sama Darko tentang dunia goib, hantu itu ada apa enggak gitu kan? Iya. Kalau setan udah pasti ada gitu. Iya. Cuman kemarin itu kayaknya ilmunya masih kurang kami itu. Jadi aku mau tanya nih sama kau nih, selaku kawan yang dulu pernah Kenapa nih? berpraktisi dan mendalami tentang dunia lelembut ya kan? Iya. Menurut Lelembut pendapat ya. kau kayak mana nih? Cuman gini, Bang. Ini kan sebelum kita bahas lah kan, sebelum kita ceritakan, mohon izin lah, mungkin di luar sana kan banyak yang lebih tahu, lebih mengerti kan gitu. Kita kan masih prosesnya masih belajar kan gitu. Oke, siap. Nah, jadi minta izin dulu lah sama yang udah sesepuh di luar sana, yang udah dibilang, yang udah mendalamin, ya kan, Bang? Iya, betul. Minta izin dulu. Apa bahasa Jawanya apa? Nyuwun sewu ya. Non sewu, Nyuwun sewu kan gitu. non sewu guys. Jadi itu gini, Bang. Kalau dibilang hantu itu ya, kalau dari pendapatku, pemikiranku itu hantu itu nggak ada. Tapi kalau jin, nah itu kan dari aku tuh, dari penilaianku, jin itu ada. Oh gitu ya. Jin itu ada. Jadi kan ada kalimat kayak gini tuh, diciptakan jin dan manusia. Iya. Betul. Jadi kalau hantu itu nggak ada, tapi kalau jin, nah itu ada. Dan jin juga punya sifat, yang sifatnya macam hantu kan gitu, Bang, ya kan? Oh iya. Oh, sifat setan. Manusia pun ada sifat setan juga nih, bro, ya kan? Ada. Tapi ngomong tadi dari mana, Bang? Bisa nyasar sampai sini ya kan? Itulah tadi muter-muter aku tadi kan, mencari ide-ide konten sebenarnya ini. Tiba-tiba aku ngechat tadi kan, tutup. Wih, terus aku suruh Sherlock, datanglah aku mari. Iya. Ya aku ngechat karena itu tadi, buat video nih nggak ngajak-ngajak kan gitu. Oh iya, oh berarti kau nonton video yang kemarin ya kan? Nonton lah. Iya. Kita kan selalu upgrade video-video yang abang buat kan itu. Kawan lama sekaligus followers guys. Nah oke, lanjut kembali ke laptop. Terus cerita jin tadi ya, jin. Iya. Kalau dibilang makhluk kan tadi bahasanya kuciptakan jin dan manusia kan itu. Ada kalimat seperti itu, ada bahasa seperti itu. Jadi ada yang bilang bahwasanya kita itu hidup di dunia berdampingan sama jin ini tadi. Iya betul. Ini pembahasan yang tipis-tipis aja lah dulu ya kan, Bang? Iya betul. Yang tipis-tipis aja. Namanya masih proses belajar kan. Iya. Nah, jadi kita hidup di bumi, kita berdampingan sama jin, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, tapi konon katanya mereka bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Dari tempat yang tidak bisa dilihat manusia. Nah, mungkin beda alam lah mungkin. Iya. Bahasanya yang mudah dimengerti gitulah. Kita sama jin itu beda alam. Tapi konteksnya tadi, Bang, ya, kita namanya proses belajar, ini kan masih pembahasannya sedikit-sedikit. Iya, betul. Namanya juga kita belajar kan. Nah, terus gini. Ini kan kalau di dunia ini terutama di kampung-kampung lah ya kan, ada katanya penampakan kuntilanak, penampakan gondoruo gitu kan. Jadi aku sendiri sih penasaran juga, walaupun takut-takut ya kan, kepingin nengok juga. Ada yang bilang bisa nengok, ada yang bilang nggak bisa.
sampai ku pelajari Jar, biar bisa nengok. Iya. Puasa ikut awak jalani puasa, tapi tetap aku nggak bisa nengok dari mata ini, mata johir kita. Nah, itu gimana menurut kau ini? Itu ini menurut aku nih Bang ya, Iya. menurut pemikiranku. Jadi konteksnya itu gini, contoh nih, kita itu habis keluar malam, terus kita mau pulang nih, kebetulan kita ngelewatin kuburan. Ya, betul. Ini contohnya. Terus jam udah malam nih, nunjukkan jam pukul 11 atau jam 12 malam. Iya, pas pula iya. ketepatan malam Jumat kan gitu. Oke. Nah, jadi ada tuh kadang-kadang pemikiran kita, mindset kita. Ini kalau aku lewat jalan ini, kuburan ini tuh kata orang ada kuntilanaknya nih. Angker lah gitu ya. Angker, ada pocongnya. Baru ada yang namanya gondoruo kan gitu. Jadi bisa jadi itu mindset kita, bayang-bayang kita, pemikiran kita. Jadi seolah-olah itu kita ngelihat kuntilanak itu tadi, ngelihat gondoruo itu tadi, ngelihat pocong itu, padahal itu sebenarnya halusinasi, lebih ke fata morgana. Jadi berarti gini, pikiran kita merefleksikan imajinasi kita jadi nyata gitu ya. Bisa jadi. Nah, jadi yang awalnya kita itu menghayal, jadi seakan-akan itu terjadi padahal bukan. Memang itu tadi kalimatnya tadi kan, jin bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Tapi kurang tahu ya, ada juga yang katanya konon katanya bisa ngelihat jin, ngelihat makhluk halus, konon katanya. Cuman ya sampai saat ini aku sendiri belum pernah kan gitu ngalamin yang seperti itu. Tapi untuk dibilang kita nggak mempercayai jin itu nggak ada, kalau dari aku sendiri ya jin itu ada ayatnya di Quran ya kan, ada, cuman kita kurang ahli dalam menafsirkan ayat guys gitu kan. Tadi terus ini yang lucu ini kan, ada jin luar negeri, ada jin dalam negeri, ada orang kesurupan jin Indonesia berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa daerah. Terus ada orang kesurupan jin luar negeri kayak kita dulu. Itu kayaknya jangan dibongkar dulu. Itu belum sampai situ ilmunya ya kan. Nah, terus kalau ada jin luar negeri dia bisa berbahasa Inggris, kalau jin di dalam negeri dia bisa bahasa daerah atau bahasa Indonesia lah gitu kan. Nah, terus apa beda jin Indonesia dengan jin luar negeri? Itu kan lucu sih kayaknya. Jadi kalau dari Pulau Jawa sana jinnya bahasa Jawa. Iya, nah itu dia. Dari apa sana, dari kayak misalnya Pulau Sumatera, kayak bahasanya bahasa daerah Sumatera. Iya, pas. Dari Aceh bahasa Aceh gitu jinnya. Menurut kau kayak mana nih? Menurut kau? Kalau aku konteksnya itu kayak gini. Aku tuh pernah kan jalan-jalan ke daerah Sibolga. 1 minggu lah aku jalan-jalan. Terus di sana ada orang kesurupan itu. Ini aku ceritanya sana waktu itu nyari kerja. Jadi kesurupan, pas pula yang kesurupan itu dari orang kita Batak. Terus dia kesurupan, dia pakai berbahasa Batak yang kita nggak tahu. Oh iya. Kita nggak tahu, kita pakai penerjemah. Cuman ketika aku ngajak bahasa Indonesia, aku ngajak ngobrol, dia bisa tuh bahasa Indonesia. Nah jadi kan aku tanya namanya, di mana tinggalnya, dia punya nama, dia punya tempat tinggal, baru dia apa ya dibilangnya, jenis kelaminnya dia sebutkan. Jadi mungkin konteks dari pemikiranku, jin ini tadi dia masuk tuh ke badan manusia kan, masuk tuh dia ngikuti pembawaan dari yang dimasukin. Jadi kayak misalnya dia air masuk ke gelas, dia bentuknya kayak gelas. Air masuk ke teko misalnya, dia bentuknya kayak teko. Jadi dia ngikutin apa ya dibilangnya, yang di itu wadah dia. Wadah dia. Nah jadi kalau misalnya adalah tadi dari misalnya dari orang kita suku Jawa lah, misalnya
ya dia kadang bisa bahasa Jawa, tapi kalau kita bahasa Indonesia kan juga bisa gitu. Itu menurut dari aku sih. Oke guys, tadi pindah set kita, soalnya tadi di sana udah gelap, nggak ada lampunya, jadi kita pindah ke sini. Jin itu bukan dari tempat, tapi dari tempatnya sono dia bisa ngelihat manusia dari alamnya. Manusia nggak bisa nengok dia gitu Nggak ya? bisa. Itu dari pemikiranku ya. Iya iya iya. Nah, jadi kan itu tadi tentang yang abang bilang tadi kan, kayak jin yang dari Singapura sana apa pakai bahasa Singapura, yang dari Inggris pakai bahasa Inggris kan gitu. Iya biasanya kayak gitu. Berarti ini kita harus nge-upgrade ilmu pengetahuan tentang makhluk astral ini. Iya, upgrade. Harus kita upgrade lagi lah. Iya betul betul. Karena belum terlalu dalam sih yang ku ketahui lah, bukan kita ya, nggak tahu lah kalau abangnya kan. Berarti kita perlu riset lagi tuh ya. Kayak dulu kan kita pernah riset itu kan, ada kesurupan massal kan. Iya. Nah, kalau kesurupan massal di 80-90% yang terjadi nih, itu ternyata keadaan psikologis, mental manusia itu sendiri, mental si korban. Nah, dulu kami itu pernah ngeriset ke suatu kampus lah. Nah, jadi di kampus ini terjadi kesurupan massal. Nah, terus kami riset di situ. Nah, jadi kalau dibilang dalam keadaan psikologis, itu yang kesurupan itu orangnya pres-pres semua, masih muda-muda. Cuman rame di situ. Jadi kalau dibilang mentalnya, psikologisnya masih oke tuh. Di situ masih oke, Bang. Jadi kalau dibilang psikologis, kalau dari aku sih enggak. Gini, aku mau mendebat nih ya, mendebat ini. Oke. Kebanyakan kalau kesurupan massal itu terjadi karena tekanan mental. Kemarin itu kasusnya karena tekanan mental, kondisi ospek kan. Memang dihajar habis-habisan nih kondisi ospek, apalagi perawat. Tapi itu tadi Bang, ada juga yang nggak di ospek kena, yang lagi santai-santai dia duduk lagi belajar tenang, dia kena juga. Itu bisa terbawa sama suasana. Jadi menurut abang itu tekanan mental yang gimana tuh? Lebih ke histeria lah gitu. Histeria. Iya. Pemicunya satu orang, nengok kawannya kayak gitu, dia kebingungan nih Jar, kebingungan. Ini kondisi badan mental lelah ini kan, karena kegiatan-kegiatan ospek. Terus yang sana teriak-teriak, yang sana teriak-teriak. Cuman ada yang bingung aku juga Jar. Apa itu? Kemarin itu kan ada yang non muslim. Tapi dia bisa baca ayat Quran ya? Iya, dia kesurupan mengaku dia jin Islam. Iya, itu. Ini ayat yang dibaca dia, kita pun nggak hafal. Cuman ada ya? Itu nggak bisa gue jelaskan itu. Cuman ada ya? Ada. Berarti ada satu itu. Berarti kan di situ membuktikan bahwasanya jin itu ada. Jin itu ada. Terus gini, ada dulu kasus di Ronsen. Di Ronsen. Dia ada paku di kakinya. Nah itu proses masuk paku itu kayak mana? Bisa masuk paku di kaki. Oh itu santet itu. Nah itu kan prosesnya gaib juga. Nah, terus kita kalau nggak percaya ke situ, dibilang nggak percaya. Kalau aku sendiri sih percaya. Cuman kalau yang namanya gundurwo, kuntilanak, mungkin itu dari pemikiran manusia itu sendiri. Tapi kalau santet itu memang aku sebenarnya nggak percaya Jar. Cuman benda keras lo itu mas. Hakikatnya goib ya tetap goib. Goib itu nggak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan karena sifatnya goib, nggak punya data sains. Kalau punya data sains namanya bukan goib lagi kan. Ya terus yang kayak Darko bilang tuh kan, semalam sempat bilang dia kalau hantu itu nggak ada, kayak mana orang buat film hantu kan itu kan ya. Nah, itu menurut kau kayak mana? Kebanyakan nonton film manusia ini tadi terdoktrin kayak gitulah jadinya. Paling lucu di negara kita hantu pocong. Hantu begini diikat kan, lompat-lompat ya, jalan pun nggak bisa cepat, tapi kita takut lompat-lompat aja. Kita lari aja udah selesai, dia cuma lompat-lompat, tapi kita takut juga ya kan. Padahal kalau logikanya dibilang kalau logikanya dia mau ngejar kepayahan. Payah lah, pada pasti payah, kaki diikat, tangan diikat.
Kita takut. Cerita soal hantu tadi kan. Mungkin intinya itu hantu itu ya mindset dari pemikiran manusia. Ya. Yang sesungguhnya ada itu ya jin. Ya. Jadi kalau hantu itu ya memang nggak ada, tapi kalau jin itu ada. Kalau ditangkap, bisa ditengok. Wah, enak itu dipertontonkan. Cuman itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin guys. Kalau ditangkap dipertontonkan itu nggak mungkin. Tapi itu tadi mereka kan nggak bisa kita tengok. Tapi jadi, ada itu kayak jin itu ditangkap, dimasukkan di badan manusia, kita interogasi, ada tuh. Mediumisasi. Nah, mediumisasi kan. Mudah-mudahan. Jadi penutup nih, kesimpulannya apa nih Jar? Kesimpulannya ya hantu itu nggak ada, tapi jin itu ada. Oke, pas, masuk. Kita nggak bisa nengok ya? Nggak bisa. Tapi kalau dirasa mungkin bisa. Itu nanti, itu konteksnya jenjangnya lebih ke apa lagi, next aja. Ya, oke. Oke guys. Kalau gitu sekian aja ya perbincangan kita hari ini. Jadi semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita dan terutama jadi hiburan guys. Sekalian mana tahu kan tukar pengalaman batas pembicaraan, jangan terlalu dibawa serius kan. Iya, betul. Oke. Sekian dulu ya guys. Konten kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.